Perang jarang lahir dari satu sebab. Di Ukraina, sejarah, identitas, pangkalan laut, jalur pipa energi, dan janji-janji keamanan berbaur, menyulut krisis yang kini mengubah wajah Eropa. Bayangkan sebuah bangsa yang lahir dari peradaban kuno, diperebutkan berabad-abad, dijanjikan keamanan, lalu ditinggalkan ketika badai datang. Bayangkan sebuah negara yang berdiri di persimpangan dunia, antara barat dan timur, antara demokrasi dan otoritarianisme, antara harapan dan kehancuran. Untuk memahami mengapa Rusia menginvasi Ukraina, kita tidak bisa hanya melihat tahun 2025. Kita harus menganalisis dan menelusuri lapisan sejarah yang panjang, dari akar peradaban Kievan Rus hingga pertarungan geopolitik modern. Sebuah perjalanan yang membawa kita pada kenyataan pahit bahwa perang bukanlah takdir, melainkan hasil dari pilihan-pilihan para manusia dan para pemimpin negara. Oke, mari kita bahas dari awal. Lebih dari 1000 tahun lalu, berdirilah sebuah peradaban besar di tepi sungai Dnieper, Kievan Rus. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan, budaya, dan spiritual Slavia Timur. Dari sinilah akar bangsa Rusia, Ukraina, dan Belarusia bersemi. Bagi Moskow, Kiev tidak hanya sekadar kota tetangga. Ia adalah ibu kota kuno, sumber identitas dan legitimasi. Namun perjalanan sejarah membuat jalan Rusia dan Ukraina terpisah. Ukraina berulang kali jatuh ke tangan kekuatan asing, Kekaisaran Rusia, Polandia, Lituania, hingga akhirnya Uni Soviet. Setiap penjajahan meninggalkan luka, dan luka itu menumpuk menjadi identitas kebangsaan, bahwa Ukraina selalu harus berjuang untuk merdeka. Luka terdalam datang pada awal 1930-an, Holodomor, sebuah kelaparan besar yang melanda Ukraina akibat kebijakan Joseph Stalin. Ladang gandum subur Ukraina, lumbung roti Eropa dikeruk untuk kebutuhan Moskow. Sementara rakyatnya sendiri mati kelaparan, jutaan orang meregang nyawa. Bagi rakyat Ukraina, Holodomor bukanlah sekadar tragedi, tapi genosida yang disengaja. Sebuah simbol bagaimana Moskow pernah menindas, mengabaikan, dan merenggut hak hidup mereka. Dan luka itu tetap hidup dalam ingatan kolektif bangsa. Tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Dari reruntuhannya, lahirlah Ukraina yang merdeka. Negeri ini berdiri dengan aset luar biasa. Wilayah luas yang membentang dari perbatasan Polandia hingga Laut Hitam. Industri pertahanan besar warisan Soviet. Ladang gandum yang memberi makan dunia. Dan pelabuhan vital di Crimea. Sevastopol, rumah bagi armada Laut Hitam Rusia. Namun, kemerdekaan membawa dilema besar, senjata nuklir. Ukraina tiba-tiba menjadi pemilik gudang nuklir terbesar ketiga di dunia. Lebih dari 1.700 hulu ledak nuklir berada di tanahnya. Harta karun sekaligus ancaman. Dunia resah. Bagaimana jika negara baru ini jatuh ke dalam kekacauan? Bagaimana jika senjata itu dijual ke pasar gelap? Maka lahirlah Memorandum Budapest 1994. Ukraina setuju menyerahkan semua senjata nuklirnya ke Rusia. Sebagai gantinya, 3 negara besar, Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris menandatangani janji. Mereka akan menghormati kedaulatan dan perbatasan Ukraina. Bagi Ukraina, hal ini seperti tiket menuju masa depan yang lebih aman. Namun sejarah mencatat janji itu kelak akan diabaikan. Meski merdeka, ada satu masalah yang tidak pernah benar-benar selesai. Crimea. Crimea bukan sekadar semenanjung di Laut Hitam. Ia adalah jantung militer Rusia di selatan, tempat armada Laut Hitam berlabuh. Tanpa Crimea, kekuatan maritim Rusia akan lumpuh. Tahun 1997, Ukraina dan Rusia mencapai kompromi. Rusia boleh tetap bermarkas di Sevastopol hingga 2017 dengan jumlah pasukan dan kapal yang terbatas. Namun, kompromi ini hanya menunda konflik karena bagi Moskow, Sevastopol adalah garis merah, tidak boleh hilang.
Tahun 2010, kompromi diperpanjang melalui perjanjian Kharkiv. Sewa markas diperpanjang hingga 2042. Sebagai gantinya, Ukraina mendapat diskon harga gas. Namun bagi seluruh rakyat Ukraina, ini seperti menjual kedaulatan demi energi murah. Moskow punya senjata lain, yaitu gas. Dan dunia segera melihat buktinya. Tahun 2009, Rusia menutup keran gas ke Ukraina, memutus aliran energi ke sebagian besar Eropa. Selama 2 minggu, negara-negara Eropa membeku di musim dingin. Pesannya Rusia jelas, energi adalah alat geopolitik, dan Ukraina dengan jalur pipa vitalnya terjebak di tengah pusaran kekuasaan. Jika energi adalah senjata ekonomi, maka NATO adalah senjata militer. Pada KTT NATO di Bukares 2008, muncul sebuah pernyataan bersejarah. Suatu hari nanti, Ukraina dan Georgia akan menjadi anggota NATO. Bagi Kiev, ini bagaikan pintu terbuka ke dunia barat. Sebuah sinyal bahwa masa depan mereka ada di Eropa, bukan di bawah bayang-bayang Moskow. Namun bagi Rusia, ini adalah alarm merah. Bayangkan, jika Ukraina bergabung dengan NATO, perbatasan Rusia akan langsung bersentuhan dengan aliansi militer paling kuat di dunia. Moskow melihatnya bukan sekadar ekspansi, tapi ancaman eksistensial. Bagi Kremlin, Ukraina di NATO berarti akhir dari ruang pengaruh Rusia, dan itu tidak bisa diterima. Lima tahun setelah pernyataan Bukares, Ukraina kembali dihadapkan pada pilihan besar. November 2013, Presiden Viktor Yanukovych, seorang tokoh yang dikenal dekat dengan Moskow, memutuskan untuk menunda penandatanganan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Keputusan itu meledakkan kemarahan rakyat. Di pusat Kiev, di alun-alun Maidan Nezalezhnosti, ratusan ribu orang turun ke jalan. Mereka membawa bendera biru bintang Uni Eropa, berteriak, "Kami adalah Eropa." Gelombang protes ini dikenal sebagai Euromaidan. Namun protes damai segera berubah menjadi perlawanan sengit. Gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam mulai digunakan. Kiev berubah menjadi medan tempur. Di balik asap tebal, satu hal menjadi jelas. Rakyat Ukraina terbelah antara barat dan timur. Februari 2014, bentrokan mencapai puncaknya. Puluhan orang tewas. Yanukovych melarikan diri ke Rusia. Kekuasaan runtuh. Ukraina memasuki kekosongan politik. Dan dalam kekosongan itulah, Moskow bergerak cepat. Februari 2014, setelah Yanukovych tumbang, Ukraina berada dalam kekacauan politik, dan di tengah kekosongan itu, pasukan misterius muncul di Crimea. Mereka tak memakai tanda pangkat, hanya berseragam hijau. Itulah sebabnya dunia menyebut mereka Little Green Men. Namun, semua orang tahu siapa mereka. Tentara Rusia yang bergerak cepat, terlatih, dan penuh disiplin. Hanya dalam hitungan minggu, mereka menguasai bandara, gedung pemerintahan, hingga basis militer Ukraina. Referendum kilat digelar. Hasilnya, menurut Kremlin, mayoritas rakyat Crimea memilih bergabung dengan Federasi Rusia. Tapi dunia tidak percaya. PBB melalui resolusi 68262 menegaskan Crimea tetap bagian dari Ukraina. Namun di lapangan, kenyataannya berbeda. Crimea hilang. Seolah domino yang jatuh, timur Ukraina ikut bergolak. Di Donetsk dan Luhansk, muncul milisi bersenjata yang mendeklarasikan Republik Rakyat. Bendera separatis dikibarkan, senjata dibagikan, dan perang kecil pun pecah. 17 Juli 2014, tragedi terbesar dalam konflik ini mengguncang dunia. MH17, sebuah pesawat komersial Malaysia Airlines, terbang dari Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Ditembak jatuh rudal buatan Rusia di langit Donbas. 298 orang tewas, yang terdiri dari 283 penumpang dan 15 kru, termasuk puluhan anak-anak. Saat itu, kawasan wilayah tersebut dalam kondisi perang selama 4 bulan antara militer Ukraina dengan pemberontakan separatis yang didukung Rusia. Pesawat MH17 yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan konflik bersenjata itu pun terdeteksi oleh radar perang, sehingga akhirnya keliru dianggap sebagai ancaman. Investigasi internasional menunjuk pada rudal BUK buatan Rusia. Moskow membantah, tapi bukti-bukti teknis berbicara lain. Kepercayaan dunia pada Kremlin runtuh. Bagi Barat, Rusia kini bukan sekadar agresor, tapi juga ancaman global.
Dunia mencoba meredam perang. Lahir perjanjian Minsk pada 2014 lalu diperbarui 2015. Isinya terdengar sederhana: gencatan senjata, penarikan senjata berat, otonom khusus untuk Donetsk dan Luhansk. Tapi di medan perang, realitas berbeda. Setiap kali pena menandatangani kesepakatan, peluru tetap berdesing di garis depan. Setiap kali ada janji damai, ledakan artileri membuyarkan harapan. Minsk hanyalah kertas yang basah oleh darah. Perang mereda, tapi tidak pernah berhenti. Donbas tetap di luar kendali Kiev, dan Rusia semakin memperkuat cengkeramannya di Crimea. Bagi Ukraina, Minsk terasa seperti perangkap diplomatik, sebuah kompromi yang memberi Rusia ruang untuk mengendalikan tanpa harus bertempur. Bagi Rusia, Minsk adalah cara untuk mengikat Ukraina dalam ketidakstabilan permanen. Damai itu gagal sejak awal. Dari 2015 hingga 2021, dunia menyebut situasi ini sebagai perang beku. Tidak ada invasi besar-besaran, tapi garis depan tetap menyala. Setiap malam, tembakan mortir terdengar di Donbas. Setiap bulan, daftar korban bertambah. Tentara, warga sipil, anak-anak, perang kecil, tapi panjang, mengikis harapan generasi muda. Tahun 2018, ketegangan kembali meledak di Laut Hitam. Rusia menahan kapal-kapal Ukraina di Selat Kerch, jalur sempit yang menghubungkan Laut Azov dan Laut Hitam. Di atasnya menjulang jembatan Crimea, simbol keangkuhan Rusia setelah menganeksasi semenanjung itu. Pesannya jelas, Rusia menguasai penuh akses laut Ukraina. Kiev makin terpojok, sementara Moskow menunjukkan bahwa ia bisa memperluas dominasinya kapan saja. Periode perang beku ini hanyalah jeda. Di balik layar, bom waktu terus berdetik, menunggu saatnya meledak. Dan akhirnya, pada 24 Februari 2022, bom waktu itu benar-benar meledak. Dini hari, langit Ukraina hancur diterpa rudal. Tank-tank Rusia melintasi perbatasan dari utara, timur, dan selatan. Kiev, Kharkiv, Odessa, dan semuanya dihujani serangan. Presiden Vladimir Putin menyebutnya operasi militer khusus. Tapi dunia tahu, ini adalah invasi skala penuh. Masyarakat internasional terkejut. Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, semuanya langsung bereaksi. Sanksi dijatuhkan, senjata dikirim, pidato solidaritas menggema. Namun bagi rakyat Ukraina, itu semua tidak cukup cepat. Hari-hari pertama invasi adalah neraka. Keluarga terpisah, ribuan orang meninggalkan rumah, jalanan penuh tank, bangker penuh anak-anak menangis. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas. Memorandum Budapest 1994, janji keamanan bagi Ukraina ternyata hanya ilusi. Pertanyaannya, mengapa perang ini meledak? Jawabannya tidak pernah tunggal. Konflik Ukraina-Rusia adalah hasil dari penyebab yang berlapis. Akar sejarah, warisan Kievan Rus, luka Holodomor, identitas yang diperebutkan, Crimea dan Sevastopol, jantung militer Rusia di Laut Hitam, energi, gas Rusia sebagai senjata geopolitik yang bisa mencekik Eropa, politik dalam negeri Ukraina, pergantian orientasi dari pro-Moskow ke pro-Barat yang mendadak, NATO, janji Bukares 2008 yang dibaca Moskow sebagai ancaman eksistensial. Semua faktor ini berkelindan, sejarah, ekonomi, militer, dan geopolitik bertabrakan, menciptakan badai sempurna. Invasi 2022 hanyalah puncak gunung es. Akar konflik sudah lama tumbuh yang menunggu saat untuk meledak hingga saat ini. Sejarah jarang memberi jawaban sederhana, namun satu hal pasti, perang bukanlah takdir. Ia adalah hasil dari pilihan politik, dan setiap pilihan punya konsekuensi panjang. Dari Kievan Rus 1000 tahun lalu hingga drone dan rudal di Kiev hari ini, kita belajar bahwa konflik bukan hanya soal tanah dan perbatasan, tapi juga soal identitas, kekuasaan, dan perebutan masa depan. Bagi Rusia, Ukraina adalah bagian dari dirinya yang tak boleh hilang. Bagi Ukraina, kemerdekaan berarti berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa Eropa, dan bagi dunia, perang ini adalah ujian. Apakah tatanan internasional bisa bertahan atau runtuh dalam kekacauan baru? Pada akhirnya, sejarah memberi kita pelajaran pahit. Perang lahir bukan dari satu alasan, tapi dari 1000 luka yang dibiarkan terbuka. Dan pertanyaannya kini, apakah dunia akan membiarkan luka itu terus berdarah atau berani mencari jalan menuju penyembuhan?
Bagaimana menurut kalian guys? Apakah konflik ini bisa diselesaikan dengan kompromi politik? Ataukah benturan antara Rusia dan Barat akan terus memanas hingga generasi berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Tekan tombol like jika kalian ingin dunia lebih peduli pada penderitaan rakyat Ukraina. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan analisis geopolitik terbaru. Karena sejarah sedang ditulis dan kita semua adalah saksinya. Karena di dunia internasional, perang bukan hanya soal senjata, tapi soal identitas, kepentingan, dan masa depan umat manusia.